Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan 4 produk ekspor yang terdiri dari Tiara Nada Islah, Revi Triandini Fatimah, Renada Prilika Effendi, dan Safira Maharani. Yang pertama ada kopi. Kopi merupakan salah satu tanaman perkebunan yang penting karena paling tidak dua hal. Yang pertama adalah dari sisi produksi, tanaman ini merupakan penyokong perekonomian melalui basis produksi, bahan mentah, dan basis penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2012, produksi kopi Indonesia mencapai 8,8% dari total produksi dunia atau menempatkan Indonesia sebagai produsen kopi terbesar ketiga secara global setelah Brazil dan Kolombia. Next. Analisis across. Ekspor kopi Indonesia dapat dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu kopi biji, serta kopi sangrai, dan kopi ekstrak. Sejak periode 1994 sampai 2013, ekspor kopi Indonesia masih didominasi kopi biji secara internasional. Biji kopi sebagai komoditas harganya sangat fluktuatif dan mudah diguncang situasi pasar. Terutama sejak liberalisasi pasar kopi diberlakukan pada tahun 1990, biji kopi yang dihasilkan di Indonesia didominasi jenis Robusta yang dianggap kopi kelas 2 di pasar internasional. Selain itu, ekspor Robusta juga dalam kategori mutu yang kurang bersaing. Hal ini menyebabkan fluktuasi nilai ekspor kadang tinggi dan tidak terkendali, dan sangat mempengaruhi kinerja ekspor kopi Indonesia. Namun demikian, produk olahan kopi terutama ekstrak, kopi mulai muncul sebagai pendorong pertumbuhan ekspor terutama setelah tahun 2006. Next. Produk kopi yang mengalami dispesifikasi dan mendorong pertumbuhan ekspor adalah kopi ekstrak dengan diverifikasi ketiga negara, yaitu Filipina, Cina, dan Lebanon. Ekspor ekstrak kopi ke negara tujuan diverifikasi tersebut dipengaruhi secara positif oleh GDP Indonesia, nilai tukar, dan kerjasama perdagangan yang mempresentasikan tarif dan hambatan perdagangan. Next. Strategi pengembangan usaha, yang pertama pemilihan pasar sasaran, yang kedua kualitas produk unggul, yang ketiga kemitraan dengan petani lokal, yang keempat sertifikasi dan akreditasi, yang kelima inovasi produk. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yang kedua ada produk dari La Fonte. La Fonte merupakan produk buatan dari PT Bogasari Flour Mills yang menjadi salah satu bagian di PT Indofood Sukses Makmur Tbk, miliknya Salim Group. La Fonte diproduksi dari gandum durum pilihan sehingga menjadi pilihan makanan sehat. Di antara banyak keunggulan La Fonte adalah kandungan proteinnya yang tinggi, rendah lemak, ekstra serat, dan elastisitas yang mampu mempertahankan tekstur pasta pada semua tahap pemasakan atau pemanasan. Kini La Fonte sudah diekspor ke berbagai negara, khususnya ke negara-negara Asia seperti Jepang, Cina, Korea, Nigeria, Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Hong Kong. Next. Ekspor yang tadi. Belum teh sebelumnya. Ekspor La Fonte dibagi ke dalam ada analisis cross kultur La Fonte. Next. Selanjutnya teh. Ekspor La Fonte dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar produk pasta yang penggolongannya didasarkan pada bentuk produknya, yaitu ada long pasta
Contoh produknya long pasta itu ada spaghetti yang bentuknya seperti ini dan fettuccine yang mirip kue tiaw. Ya, terus ada juga dan short pasta itu contoh produknya ada makaroni. Ekspor La Fonte Indonesia masih didominasi spaghetti dengan bumbu sausnya bolognese. Selain memasarkan produk pasta atas pesanan perusahaan lain di luar negeri, PT ISM BFM juga mengekspor produk pastanya dengan kemasan dan merek sendiri dengan mereknya Bogasari, yaitu ke Jepang yang merupakan pasar ekspor terbesar kedua setelah Filipina. Volume ekspor pasta PT ISN BFM ke Jepang rata-rata mencapai 4.000 ton per tahun dan berhasil menjadi 10 besar pemain produk pasta di Jepang dengan menguasai pangsa pasar sekitar 4%. Lalu PT ISN BFM juga memasok ekspor spaghettinya itu ke Thailand atas pesanan sebuah perusahaan multinasional yaitu masih anaknya perusahaan Unilever dengan mereknya Best Food. Perusahaan tersebut telah memesan produk spaghetti dengan volume rata-rata 2.000 ton per tahun, sehingga produk olahan spaghetti terutama spaghetti bolognese muncul menjadi sebagai pendorong pertumbuhan ekspor. Sementara itu, pasar pasta di dalam negeri sendiri di Indonesia sampai kini masih dianggap tidak begitu potensial, mengingatnya tingkat konsumsi pasta yang masih sangat rendah karena hanya dibatasi oleh yang membelinya itu masyarakat ekonomi menengah ke atas. Makanya khususnya untuk mendorong pemasyarakatan produk pasta di dalam negeri, di PT ISM DFM juga menjalin kerjasama dengan sejumlah bidang usaha restoran siap saji yang seperti McDonald, KFC, dan Pizza Hut untuk menyediakan menu spaghetti bagi para pelanggan restoran tersebut. Next. Ada strategi pengembangan pemasarannya, yaitu dalam mengembangkan pasar produk pasta. Ini tuh PT ISMBFM menerapkan strategi pemasarannya yang relatif berbeda antara pasar ekspor dan pasar domestik. Untuk pasar domestik, perusahaan tersebut lebih cenderung untuk membangun merek sendiri melalui kegiatan promosi. Sedangkan untuk pasar ekspor tidak secara serius membangun merek melalui kegiatan promosi, tetapi lebih banyak melakukan kegiatan trading dengan sasaran utama mendongkrak volume penjualan. Selanjutnya dijelaskan oleh Terenada. Selanjutnya itu ada kakao atau coklat. Kakao adalah tanaman penghasil bahan baku coklat. Tanaman kakao merupakan tumbuhan tropis sehingga bisa cocok tumbuh pada iklim di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara benua Asia yang menjadi pengekspor kakao terbesar. Karena itu, kakao juga menjadi komoditas ekspor perkebunan unggulan Indonesia. Next. Terus ada analisis across-nya. Next. Produksi kakao Indonesia sebagian besar diekspor ke mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor kakao Indonesia menjangkau 5 benua Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan Australia. Dengan pangsa utama di Asia. Volume ekspor ke Malaysia mencapai 55,91 ribu ton atau 14,61% dari total volume ekspor kakao Indonesia dengan nilai dolar 132,57 juta. Peringkat kedua adalah Cina dengan volume ekspor sebesar 51,76 ribu atau 13,52% dari total volume kakao Indonesia dengan nilai US dollar 135,85 juta. Peringkat ketiga adalah India dengan volume ekspor sebesar 50,38 ribu ton atau 13,17% dari total volume ekspor kakao Indonesia dengan nilai US dollar 151,97 juta. Peringkat keempat adalah Amerika dengan volume ekspor 47,00 ribu ton atau sekitar 12,28% dari total dengan nilai US dollar 215,91 juta. Filipina dengan volume ekspor ribu ton atau
ekspor ke 2 juta. Next. Terus ada itu ada peningkatan produksi, produktivitas berbasis kawasan lewat peremajaan, perluasan, rehabilitasi, intensifikasi, implementasi GAP. Terus ada penerapan inovasi teknologi perbandingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yang terakhir, baiklah yang terakhir ada produk kelapa sawit. Salah satu sektor penyumbang ekspor terbesar Indonesia berasal dari sektor pertanian, yaitu minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit adalah salah satu minyak yang paling banyak dikonsumsi dan diproduksi di dunia. Minyak yang murah, mudah diproduksi, dan sangat stabil ini digunakan untuk berbagai varian makanan, kosmetik, dan produk kebersihan dan juga bisa digunakan sebagai sumber biofuel atau biodiesel. Kebanyakan minyak kelapa sawit diproduksi di negara tropis karena pohon sawit membutuhkan suhu hangat, sinar matahari, dan curah hujan tinggi untuk memaksimalkan produksinya. Yang selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kondisi tanah dan cuaca di Indonesia mendukung untuk pengembangan tanaman kelapa sawit. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap budidaya ini masih kurang. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, yaitu teknologi yang terus berkembang dan adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Yang terakhir ada threats atau ancaman. Terjadi pencurian kelapa sawit dan harga yang tidak menetap, bahkan serangan hama. Selanjutnya ada strategi pengembangan usaha. Eh, yang pertama, ada kualitas buah sawit yang baik akan berpengaruh terhadap pasar. Yang kedua, ada menggunakan teknologi dalam mengembangkan usaha. Yang ketiga, ada memperluas lahan yang dimiliki petani dengan memulai dengan bibit unggul dan pupuk yang berkualitas. Empat, mengadakan pelatihan kepada pekerja bagaimana budidaya kelapa sawit yang baik. Yang terakhir, ada harga kelapa sawit dan peran pemerintah sangat berpengaruh dengan harga jual, karena dengan harga tinggi dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.